Podcast. Banyak yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan dulu terkait PNBP ini apa sih kayak gitu. Manfaat dari PNBP yang langsung ke masyarakat ini dalam bentuk apa Pak biasanya? Sering kan nelayan bikin TikTok, tren nih nelayan bikin TikTok ketika di tengah laut, ketika dapat kura-kura, lumba-lumba, hiu paus, dia langsung Dilepas. melepas liarkan sendiri. Ketika perjalanan ke sana, tiba-tiba ombak Ombaknya datang. gede. Ya. Mau naik, posisi aman. Ketika turun, ombak makin besar. Ya. Dari awalnya kering, ke dermaga basah kuyup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Selami Cerita di Balik Dermaga. Nah, jadi di balik dermaga di Mayangan ini nggak hanya ada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, tapi ada juga tentang PNBP. Nah, jadi di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Teguh Edi Setiawan SPI. Selamat datang Ya. Pak Teguh. Siap. Oke. Jadi tentang PNBP ini Bapak mungkin bisa perkenalan dulu Pak, di awal banyak penonton ini yang penasaran juga tentang PNBP ini. Mungkin bisa dari sepak terjangnya Bapak ataupun perjalanan karir Bapak selama di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Oke, terima kasih kesempatannya ya. Saya diundang nih ke podcastnya Mayangan. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Teguh Edi Setiawan, sesuai tadi yang sudah diperkenalkan Masnya. Saya di sini baru ya, di Mayangan itu baru hampir 2 bulan. Saya UPT teknisnya ada di Kementerian Kelautan Perikanan di PPN Brondong. Oke. Nah, saya jabatan Sabandar Perikanan juga, Sabandar di Pelabuhan Perikanan, tapi sekaligus dipercaya untuk sebagai PIC atau penanggung jawab terkait penarikan PNBP pasca produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Untuk yang saat ini. Kemudian background saya perikanan. Saya dulu sekolah di SUPM Tegal. Sekolah Usaha Perikanan Negeri Tegal. Dari background orang kapal juga. Saya punya adkapin, jadi orang mesin. Kemudian setelah dari SUPM Tegal, saya lanjut di Universitas Diponegoro Semarang. Undip ya. Ya, ngambil MSP. Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke. Ya, di pengelolaannya. Seperti itu. Kemudian sempat kerja sih bolak-balik ya. Pertama sempat ditambak. Tambak apa Pak? Tambak udang. Jadi saya walaupun backgroundnya mesin tadi ya? Mesin kapal, tapi saya pernah kerja di tambak. Jadi ngurusin udang. Di Probolinggo juga. Di Probolinggo? Ya, di Kabupaten Probolinggo, di Keraksaan. Keraksaan. Selama setahun. Kemudian ada info untuk pembukaan tenaga kontrak di Kementerian Kelautan di PSTKP. Itu saya coba dan masuk. Jadi sebelum saya itu masih kontrak, kemudian ketika ada CPNS saya nyoba CPNS. Setelah dari PSTKP sekitar 3 tahun, hampir 4 tahun, saya CPNS masuknya di DJPT di Pelabuhan Perikanan. Langsung ditempatkan di Brondong mulai 2019. Oke. Kemudian di Brondong di tata kelola. Jadi ngurusin sebenarnya sebelum di PNBP pasca ngurusin PNBP, ngurusin kesiabandaran. Saya sebelumnya ngurusin di PNBP non SDA. Oh iya. Iya, terkait bahas, Pak, PNBP non SDA kan mulai dari pas masuk pelabuhan, kemudian cool storage ya seperti itu yang ada di PPN Brondong. Kemudian setelah berpindah mutasi kerja di bagian kesiabandaran, saya diklat
jadi sabandar di Pelabuhan Perikanan. Iya. Kemudian sempat setahun sebelum ke Mayangan ini saya dipercaya untuk jadi PIC untuk penarikan PNBP pasca produksi juga di Sarang, Rembang. Jadi di perbatasan Jawa Jawa Tengah itu Timur, ya? Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Itu oke, sempat di sana, kemudian digeser ke sini mengikuti SK penempatan sabandar. oke. Iya. Oke. Tapi itu SK penempatan yang menentukan dari kementerian atau gimana? Iya, SK Dirjen Perikanan Oh, Tangkap. Dirjen Perikanan. Oke, berarti kasarannya udah pernah di tadi tambak udang, budidaya, terus sudah pernah di PSDKP pengawasan. Iya. Sekarang di penangkapan. Iya, di Kurang pelabuhan. satu, Pak. Ini, Iya. Pak. Pengolahan. Pengolahan kurang satu, Pak. Iya, Habis jangan ini mungkin, Pak. lompat-lompat. Iya, Oke. betul. Oke, langsung kita masuk aja ke PNBP, Pak. Ini mungkin banyak yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan dulu terkait PNBP ini apa sih kayak gitu. Mungkin jadi PNBP ini kalau secara artinya atau kepanjangannya itu penerimaan negara bukan pajak. Ya. Jadi salah satu jenis penerimaan negara tapi non pajak. Nah, PNBP ini ada beberapa jenis tadi yang sebelumnya saya pegang itu di non SDA, jadi non sumber daya alam, dan yang akan kita bahas di sini kan yang terkait PNBP SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam itu di Indonesia kan mungkin sering digaung-gaungkan ya, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, itu kan ada banyak, mulai dari minerba, mineral dan batu bara, terus kemudian air juga, itu masuk SDA, yang baru kemarin viral terkait aqua ya, itu termasuk sumbernya dari mana SDA. Iya, sumbernya dari mana, itu kan PNBP SDA. Kemudian yang di kita di perikanan. Ya, jadi PNBP SDA perikanan yang mungkin nanti dikenalnya ke PNBP pasca produksi. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada ini enggak Pak, ataupun mungkin ada undang-undang atau dasar hukumnya kenapa kok harus ada penerimaan negara bukan pajak tadi gitu. Oh ya, untuk itu kalau untuk undang-undang saya lihat di ini ya teksnya ya. Iya. Jadi untuk PNBP pasca ini ada dua aturan aturan pokoknya yang mengatur tentang ini. Yang pertama itu di PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Kemudian tentang PNBP pasca produksinya ini ada di PP 85 tahun 2021. Itu tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi semua jenis penerimaan bukan pajak baik PNBP SDA ataupun non SDA itu diatur di situ di PP 85 tahun 2021. Seperti itu. Nah, terus terkait dengan PNBP sendiri ini Pak, ini apakah ada di semua pelabuhan atau hanya pelabuhan tertentu saja yang ada PNBP-nya? Jadi untuk PNBP SDA ini di semua pelabuhan dengan catatan ada kapal izin pusat. Kapal yang berizin pusat. Untuk aturan terkait kapal izin pusat ini adalah kapal yang aktif berizin pusat, itu dia daerah penangkapannya itu di atas 12 mil atau jalur 3. Mungkin kalau pernah membaca tentang jalur penangkapan, itu ada jalur 1, itu 1A 1B, kemudian jalur 2. Nah, ini yang untuk izin pusat itu yang berada di jalur 3. Itu sudah nggak melihat lagi GT kapalnya berapa, tapi asal dia di jalur 3 karena kewenangan di jalur 3 ada di pemerintah pusat. Siap, seperti itu. Oke, terus Bapak tadi pernah ada menginfokan terkait dengan pasca produksi. Ya. Lah, apakah mungkin ada dasar penarikan yang sebelumnya terkait praproduksi atau bagaimana, Pak? Iya, jadi sebelumnya itu sebelum 1 Januari 2023 sistem penarikan PNBP SDA perikanan itu sering dikenal dengan PHP, pungutan hasil perikanan. Nah, pungutan hasil perikanan ini ditarik ketika mau perpanjangan CP. Jadi sebelum perpanjangan CP itu bayar dulu PHP-nya. Nah, ini juga dikenal dengan sistem praproduksi. Jadi kenapa akhirnya beralih ke sistem pasca produksi? Karena di sistem pra ini dianggap kurang berkeadilan. Jadi karena kapal belum melaut itu sudah kena dulu PNBP-nya. Iya, dia mau nanti hasil atau enggak, dia mau operasi atau enggak,
dia di awal itu sudah kena. Hmm. Jadi ada indeks tarifnya tersendiri terkait PNBP praproduksi, itu sudah dihitung berdasarkan GT kapalnya, kemudian jenis alat tangkapnya, itu ada ininya diatur di aturan tersebut. Itu nanti dia bayar satu kali jadi dia misalnya ketika mau perpanjangan CP bayar PHP dulu, itu misalnya kena 100 juta, ya sudah bayar 100 juta. Dia mau melaut nggak melaut selama masa aktif CP itu, selama masa aktif CP 1 tahun itu, 1 tahun. Ya dia kena segitu. Oh, iya, gitu. Seperti itu. Jadi terus dirubah kepada sistem yang ya, karena memang amanat dari undang-undang juga, amanat dari peraturan bahwa ada sistem namanya PNBP pasca produksi. Sistem PNBP pasca produksi ini juga ada kaitannya dengan program PIT, penangkapan ikan terukur. Jadi di penangkapan ikan terukur itu memperhatikan terkait keberlanjutan dari sumber daya. Jadi diatur terkait jumlah ikannya seperti apa, kondisi sumber dayanya seperti apa, itu diatur di PIT itu. Oke. Terus terkait dengan sistem penarikan tadi, Pak, kan kalau di Mayangan ini kan ada kapal penangkap sama kapal penampung, yang mana kemarin sudah dijelaskan juga sama Syah Bandaran dari Pak Fajar, itu kapal penangkap di tengah laut, habis itu tangkapan ikannya dititipkan ke kapal penampung. Nah, kalau case seperti itu untuk pembayaran PNBP-nya ini yang bayar yang mana, Pak? Atau kapal penangkapnya atau kapal penampungnya gitu? Iya. Jadi khusus di Mayangan ini memang ada 3 jenis kapal. Sebenarnya kalau berdasarkan jenisnya berawal dari 2, kapal tangkap sama kapal angkut. Oh ya. Nah, kapal angkut ini jadi 2 lagi masalahnya. Jadi kapal angkut port to port atau dari pelabuhan ke pelabuhan, sama port to DPI atau port pelabuhan ke fishing ground ya. Nah, untuk yang kapal tangkap ini jelas ketika dia mendaratkan ikan hasil tangkapannya, itu dilakukan pendataan, ya pendataan dari pihak perusahaan dan didampingi dengan pihak dari KKP, itu nanti ditarik berdasarkan jumlah dan jenis ikannya sesuai nilai acuan ikan yang berlaku saat ini. Kemudian terkait kapal pengangkut, ini kapal angkut, ini ada 2 jenis. Untuk yang port to port, ini seyogianya dia sudah clear karena dia port to port kan. Ikan itu sudah didaratkan di pelabuhan asal. Didaratkan di pelabuhan asal. Iya, jadi dari kapal tangkap masuk misalnya ke Dobo. Kalau sering kan di sini Dobo sama Tual, ya kan. Nah, dia masuk ke Tual, dia sudah dilakukan pendataan dan dilakukan penarikan PNBP pascanya ketika kapal izin pusat atau ketika kapal izin daerah, dia sudah didata dan diketahuilah jenis ikan dan jumlah hasil tangkapannya, ya kan. Nanti dia dibawa ke sini dengan dokumen-dokumen mulai dari manifest manifest hasil barang-barangnya itu kan nanti di dalam manifest ada jenis ikan juga, ikannya. Terus dilengkapi juga dengan kalau misalnya sampai mengurus ke SHTI berarti udah ada lembar awalnya atau minimal ada surat karantina ikan juga. Jadi dari sana sudah ada. Nah, tugas kami di sini untuk yang port to port itu memastikan bahwa memang apa yang dinaikkan, apa yang didata sesuai manifest itu sama. Jadi ketika kita di sini kita mencocokkan aja dia, oh ya sesuai misalnya dari bawah sana 40 ton, ikannya ini sampai sini ya memang 40 ton ikannya seperti itu. Nah, berarti dilakukan pendataan lagi juga ya, Pak? Iya, dilakukan pendataan lagi karena memang ada case-case di lapangan mungkin dia ada yang nakal mungkin beli lagi pas di jalan atau untuk menghindari PNBP dia alih muat dengan kapal penangkap tapi bukan di pelabuhan. Nah, ini kan case-case yang perlu dihindari seperti itu. Jadi ada kemungkinan ikan itu bertambah jenisnya, bertambah tonasenya. Ya, seperti itu. Nah, itu kenapa perlu dilakukan pendataan ulang. Nah, ketika ada perbedaan itu, nanti ada selisih yang harus dibayarkan juga. Nanti masuk ke kapal angkut port to portnya. Nah, untuk yang kedua, yang port to DPI. Ini untuk khusus port to DPI, dia kan udah ada BA dan lain-lain ya, teknis
apa proses alih muat, ketika nyampe di Mayangan dia nanti kita data. Untuk proses pendataan dan lain-lainnya ini perlakuannya sama dengan kapal penangkap. Ya, semuanya didata, jenis dan tonasenya nanti kita kenakan PNBP sesuai yang di daratan. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ada kapal penangkap yang titip ke kapal penampung, tetap kapal penangkap ya Pak yang melakukan pembayaran PNBP itu? Iya. Kecuali itu tadi yang dia di tengah laut nitip tapi ke kapal yang harusnya pelabuhan ke pelabuhan. Itu nanti yang kena ke kapal angkutnya. Oke. Terus kemudian terkait dengan Bapak tadi menginfokan tentang ada nilai acuan ikan, Pak ya? Iya, nilai acuan ikan. Nah, itu mungkin kalau boleh tahu, tahunya dari mana Pak? Nilai acuan ikan terbaru ini apakah diupdate tiap bulan atau diupdate tiap berapa bulan sekali kayak gitu? Jadi nilai acuan ikan ini kan sebagai rujukan ya, rujukan terkait pengenaan PNBP pasca. Nah, sejauh yang saya ketahui rata-rata nilai acuan ikan ini lebih rendah dari harga pasar karena memang nilai acuan ikan ini base-nya adalah harga di kapal. Bukan harga di pasaran atau harga di pabrik. Jadi harga ikan di kapal seperti itu. Jadi nilainya cenderung lebih rendah daripada ikan di pasaran. Misalnya di pasaran mungkin kalau ke pasar mau beli kakap merah, mungkin udah berapa puluh ribu gitu ya. Mungkin bisa jadi di NAI dia bahkan cuma 30 sekian ribu gitu. Atau cumi teman-teman mau beli di pasar mungkin ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 80. Tapi di nilai acuan ikan mungkin tidak sampai 30.000 seperti itu. Dan untuk nilai acuan ikan yang apa namanya ya, yang masih berlaku di sini itu terakhir update di 2024, belum ada update terbaru. Dan penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kondisi pasar juga. Jadi setiap melakukan penentuan nilai acuan ikan, KKP melakukan audiensi juga, melakukan survei juga ke pelabuhan-pelabuhan pendaratan ikan. Jadi setiap pelabuhan dengan pelabuhan yang lain, nilai acuan ikannya itu pasti ada perbedaan. Pasti ya, antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Dan kebanyakan misalnya di daerah Indonesia Timur seperti itu, Botual, itu biasanya nilai acuan ikannya itu lebih kecil daripada di Mayangan. Di Jawa Timur ya, karena memang di sana masih butuh lagi untuk dia mengangkut dari sana ke sini kan per kilonya juga nanti kena kan. Iya, saya pernah dengar itu ada teman yang bilang ada pembagian hasil antara pasca produksi dan PIT. Nah itu mungkin saya nggak paham ya, mungkin bisa dijelaskan nggak Pak terkait dengan pembagian ini maksudnya seperti apa kayak gitu? Jadi terkait bagi hasil atau dikenalnya dengan BHP, bagi hasil PNBP ya, itu memang sudah diatur. Jadi udah ada aturannya di Kemenkyu itu untuk pembagian antara pusat dan daerah. Jadi ada aturannya itu. Untuk yang berlaku saat ini itu dari 100% PNBP yang diterima dari PNBP pasca produksi atau PNBP STA Perikanan, ini nantinya 80% itu ditransfer ke daerah-daerah, seluruh daerah yang ada di Indonesia. Itu ada pembagiannya. Nah, untuk yang 20%-nya nanti ada ke KKP 12,37%, itu ke KKP. Nanti yang 7, sekian persennya itu masuk ke kas negara, Kemenkyu. Itu seperti itu. Nah, untuk penggunaan kembalinya ini 100% kembali ke rakyat seluruhnya, ke masyarakat. Seperti itu. Nah, untuk 80%-nya ini sendiri itu masuk ke kas daerah. Nah, kemarin saya sih sudah sempat dapat info juga. Jadi yang sudah ada hitungan BHP-nya kan otomatis yang tahun 2024. Nah, untuk di 2024 itu kan PNBP pasca produksi kan hampir 1 triliun, hampir 1 triliun. Nah, itu 80%-nya itu sekitar 700 berapa miliar itu dikembalikan ke daerah. Nah, dari daerah-daerah yang ada di Indonesia, provinsi, itu Jawa Timur mendapatkan porsi paling tinggi. Nomor 1 nasional itu sekitar 42 miliar. Itu untuk di Jawa Timur. Memang pembagiannya
bukan langsung 42 miliar ya, misalnya Jawa Timur. Itu pelabuhan yang ngasilin gede Mayangan gitu. Ya, mungkin ada nggak Pak gitu? 42 miliar itu langsung balik ke Mayangan. Tidak. Jadi memang pembagiannya tergantung daerahnya. Jadi kalau sebatas yang saya tahu, nanti di Provinsi Jawa Timur itu membagi ke seluruh kabupatennya. Ke seluruh kabupatennya. Yang ada pelabuhannya ataupun seluruhnya. Seluruhnya. Jadi memang kan walaupun ini kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 33 bahwa air dan sumber daya alam di sini itu dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Ya, betul. Jadi rakyat ini kan bukan yang cuma di pesisir, bukan rakyat yang cuma ada di pelabuhan perikanan, tapi ada juga kabupaten seperti Bondowoso misalnya yang di Jawa Timur, dia nggak punya laut. Ya kayak masa saya Pak, Yun itu nggak punya laut. Masa sampean nggak dapat bagi hasil itu sih, padahal sampean rakyat Indonesia. Jadi tetap ada, tapi memang porsinya itu lebih besar di daerah-daerah penghasil PNBP. Ya, yang punya laut itu lebih besar karena mereka yang lebih banyak berkontribusi, pasti harus dapat penghargaan lebih. Ini juga terjadi ke daerah-daerah di Indonesia Timur yang merupakan lumbung ikan sebenarnya. Kayak di Mayangan ini sumbernya itu ada di WPP 718. Ya kan? Sumber Mayangan. Ini hampir 99% PNBP pasca produksi yang ada di sini ini sumber PNBP-nya adalah di 718. Ya kan? Kalau di daerah sana nggak kebagian dari porsi yang di sini kan ya kasihan. Sumber dayanya dari sana nih dibawa ke Mayangan untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia atau ke luar negeri untuk diekspor. Itu tapi mereka nggak dapat porsinya. Nah itu kan juga kasihan maksudnya. Jadi untuk PNBP pasca ini ya tetap ada konsep untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, nggak cuma untuk daerah penghasil PNBP-nya. Seperti itu. Nah terus untuk yang tadi Pak, pembagian di Jawa Timur kok bisa dapat paling banyak, nah itu apakah berhubungan dengan produksinya Jawa Timur yang tinggi atau kayak gimana? Ya salah satunya produksi, kemudian luas lautan sih. Salah satu luas perairan juga jadi pertimbangan di itunya. Sebatas yang saya tahu ya salah satunya itu. Makanya di Jawa Timur termasuk yang tertinggi karena luas wilayah lautannya kan utara sama selatan ya. Ya, jadi wilayah perairannya Jawa Timur itu lumayan luas dibanding yang lainnya. Seperti itu. Kayak Masa Lembu itu masih masuk Jawa Timur. Masih masuk Jawa Timur. Padahal itu udah hampir mepet Kalimantan. Mepet banget sama Kalimantan. Oke. Terus terkait tadi ada yang lewat Pak tentang PNBP ini. Ada nggak sih Pak mungkin ada acuannya atau dasarnya PNBP ini ditarik nominalnya berapa sih kayak gitu? Atau mungkin berdasarkan GT ataupun berdasarkan apa gitu? Ya kalau yang saya bahas sesuai yang berlaku sekarang ya di PNBP pasca produksi itu di PP 85 tahun 2021 itu sudah diatur terkait prosentase penarikan PNBP-nya. Jadi untuk nelayan kecil itu 0. Benar-benar 0%, 0 rupiah. Untuk nelayan kecil. Untuk kemudian untuk yang di sampai dengan 60 GT ya, sampai dengan 60 GT itu dikenakan indeks tarif 5%. Kemudian di atas 60 GT berarti kan 1 up itu di indeks tarifnya di 10%. Ya. Untuk pengaliannya nanti sama yang tadi nilai acuan NAI tadi. Seperti itu. Terus terkait dengan manfaat dari PNBP sendiri Pak. Tadi kan ada 80% dialihkan ke daerah, terus kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Nah mungkin Bapak bisa cerita ataupun ada pengalaman nih manfaat dari PNBP yang langsung ke masyarakat ini dalam bentuk apa Pak biasanya?
Kalau yang di KKP-nya sendiri kan KKP punya anggaran sendiri dari KKP-nya. Oh iya. Ada anggaran penggunaan kembali tadi yang 12 sekian persen. 12,7. Jadi KKP itu punya program prioritas. Program prioritas yang salah satunya itu PIT, penangkapan ikan terukur. Nah, dari PIT ini dia nanti ada program terkait pemberdayaan nelayannya itu dulu awal itu ibaratnya awal dari programnya itu Kampung Nelayan Maju. Kampung Nelayan Maju sudah jalan, kemudian ada juga pengembangan ke Kampung Nelayan Modern. Ya, Kampung Nelayan Modern itu sudah jalan juga. Kemudian yang di 2025 ini ada namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi berkolaborasi juga nanti sama Koperasi Merah Putih. Itu satu program besar dari pemerintah, dari pemerintah pusat, dari presiden, kemudian yang di KKP-nya di Kampung Nelayan Merah Putih itu. Untuk di tahun 2025 ini diinisiasi pembangunan 100 untuk di awal ya, 100 Kampung Nelayan Merah Putih. 100 kampung dulu yang diberdayakan gitu ya. 100 di 2025. Nanti arahnya sampai 1000 lebih, 1000 Kampung Nelayan Merah Putih sampai di 2027. Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, untuk wilayahnya ya mungkin yang 100 dulu ini. Yang 100 ya. Saya ini kan yang di Jawa Timur aja dulu ya. Mungkin yang di Jawa Timur. Jadi untuk di Jawa Timur itu dia ada 4 tempat sampai saat ini dan sudah lagi ongoing pembangunannya. Itu pertama ada di Lateng, Banyuwangi. Banyuwangi. Kemudian ada di Pujiharjo, Malang. Ya, daerah Malang Selatan. Jadi pasti daerah-daerah pesisir ini yang dapat kampung nelayan, namanya kampung nelayan ya. Jadi biasanya pesisir ya. Kemudian ada di Sumeneb, di daerah Batang-Batang. Sumeneb, kemudian di daerah Bulu Meduro, Bancar, Tuban. Tuban ya. Nah, ada di daerah-daerah itu. Nah, untuk pembangunannya sendiri di kawasan-kawasan tersebut yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih itu meliputi bisa pabrik es, bisa cold storage, terus dermaga, terus instalasi dasar seperti jaringan listrik, PJU, drainase, jalan, kemudian bisa juga yang lainnya, bengkel nelayan atau kios. Itu tergantung kebutuhan dari masing-masing kampung tadi. Jadi ada usulan kan untuk mendapatkan kuota Kampung Nelayan Merah Putih. Ini harus mengajukan proposal. Jadi ada proposalnya. Yang ajukan mungkin dari dipandu sama bisa dinas perikanan atau penyuluh. Tapi dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di lokasi kampung nelayan tersebut. Ya. Nanti diajukan ke KKP. Jadi KKP sekarang ada ininya sendiri. Mungkin bisa dikepoin di Instagramnya KNMP. Ya, KNMP. Yang KKP itu Kampung Nelayan Merah Putih. Itu ada di situ untuk update-nya, mulai dari pengajuan proposalnya, terus yang mana sudah ongoing, udah jalan, lagi proses pembangunan, dan update-update terbaru terkait pembangunan atau apapun terkait Kampung Nelayan Merah Putih. Seperti itu. Nah, terkait Kampung Nelayan Merah Putih ini berarti banyak yang berhubungan sama untuk meningkatkan produksi ya tadi Pak ya. Kayak cold storage, terus kemudian ada bengkel. Jadi untuk memudahkan nelayan sekitar gitu ya. Ya, sebenarnya memang Kampung Nelayan Merah Putih ini pembangunannya memang mengarah ke meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di wilayah kampung tersebut. Jadi misalnya kalau sekarang ada di level sini dengan adanya suntikan atau stimulus dari program Kampung Nelayan Merah Putih itu, nelayan di kampung tersebut atau kampung-kampung ini bisa naik level. Ya, naik level dari segi pengelolaan sumber dayanya, dari segi sosial masyarakatnya dan lain-lain. Karena fasilitas pendukung produktivitasnya mereka itu sudah ditingkatkan seperti itu.
Oke. Oke, terus kemudian mungkin ada nggak Pak apa namanya program lain selain dari Kampung Merah Putih ini buat alokasi dari PNBP tadi? Kalau programnya banyak termasuk untuk perizinannya juga. Jadi ya perizinan. ada pendampingan perizinan, kemudian bantuan alat tangkap juga ada, terus bantuan BIMTEK. Kadang-kadang ada BIMTEK dari KKP atau sertifikasi gratis seperti BST. Sebelumnya ada berapa puluh awak kapal di wilayah Kluwut juga dilakukan apa namanya sertifikasi BSTF secara gratis yang anggarannya ditanggung dari pemerintah. Itu juga apa melalui anggaran-anggaran tersebut. Jadi kalau memang mandiri berapa Pak BST itu kira-kira? BSTF terakhir saya mungkin hampir sejuta ya, sekitar 700 atau 800. Itu kan baru di PNBP-nya ya. Saya untuk angka pastinya kurang tahu karena penyelenggara BSTF ini kan ada di Balai Perikanan ya, Balai Diklat Perikanan. Kalau di Jawa Timur ada Balai Diklat Perikanan Banyuwangi. Kalau di Jawa Tengah BP3 Tegal. Itu. Iya, nah itu ada PNBP-nya. Ya, itu masuk PNBP non SDA. Masuk non SDA. Ya, yang jenis PNBP non SDA seperti itu. Biaya diklat dan lain-lain. Oke, mungkin bisa cerita juga Pak, karena Bapak kan tadi sebagai Syah Bandar juga ya. Nah, mungkin terkait pengalaman jadi Syah Bandar yang mungkin membekas ataupun nggak terlupakan gitu. Kalau jadi Syah Bandar ya, saya Syah Bandar baru sih. Cuma kalau ini selain Syah Bandar kan saya petugas kelaikan, jadi di wilayah barat. Mungkin di sini saya belum terlalu lama. Jadi di wilayah barat itu posisi kapal itu dia tidak dermaga. Maksudnya, itu uniknya di wilayah Sarang, Rembang, terus Kragan, Sarang, Kragan, wilayah 2 kecamatan tersebut. Kapal ini nggak nempel dermaga kebanyakan. Dia nempel dermaga itu kalau bongkar atau isi perbekalan. Itu pun kalau bongkaran ikannya itu banyak. Ya, kalau nggak banyak, dia itu tambat. Tambat di tengah. Labu ya, maaf. Jadi labu di tengah. Dan dia dari itu tuh bisa untuk apa namanya perahu motornya itu yang kecil itu bisa membutuhkan waktu tergantung jaraknya. Ada yang 15 menit, setengah jam. Nah, ketika kita melakukan cek teknis nautis atau pemeriksaan ketika saya cek kelaikan itu harus ke sana. Menghampiri dari yang tadi. Benar. Nah, menjadi tantangan ketika ombaknya besar. Saya pernah mau ngecek itu posisinya kapal itu saya jadwalkan 4 kapal di hari itu. 1, 2, 3 kapal aman. Nah, 1 kapal ini lewat jauh posisinya. Nah, ketika perjalanan ke sana, tiba-tiba ombak datang. Gede. Mau naik, posisi aman. Ketika turun, ombak makin besar. Dari awalnya kering, ke dermaga basah kuyup. Itu salah satu pengalaman yang ini sih terkait pelaksanaan baik teknis nautis atau pemeriksaan kapal. Nah, itu mungkin ditemuinya di wilayah sana. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Saya soalnya lihat di Mayangan ini nggak pernah ada yang labu, Pak. Tetap mepet semua ke dermaga. Benar. Nggak ada yang labu karena memang dermaganya sudah apa namanya sudah proper lah ya, istilahnya sudah proper. Nah, ada beberapa pelabuhan yang memang kondisinya seperti itu. Dia cuma hanya ada dermaga jeti menjulang ke laut lurus, tapi kanan kirinya dia tidak punya breakwater. Ada pelabuhan yang seperti itu. Atau ada di tempat lain dia justru pelabuhan tangkahan-tangkahan di belakang rumah-rumahnya nelayan masing-masing. Apalagi yang kampung-kampung kecil ini. Nah itu kembali lagi ke Kampung Nelayan Merah Putih. Itu ada program apa namanya bisa membuat dermaga atau tambatan kapal. Itu juga memudahkan nelayan itu seperti itu. Oke, ini ada kopi Pak, mungkin bisa dinikmati juga. Siap. Dari tadi lupa Pak. Oke. Dari kita ada segmen khusus Pak, yaitu pertanyaan dari audiens. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman audiens kita ini.
Nah, sambil menunggu ada apa? Ya, siap. Jajan Oh iya, juga, Pak. silahkan. Oh iya. Ya, silakan Mas Reswati. Mm-mm. Tadi kan dijelaskan PNBP itu hanya diputuskan untuk pelabuhan yang izin pusat. Nah itu kenapa izin kapal izin daerah itu tidak dikenakan dan apa dasarnya kenapa nggak dikenakan? Oke, izin mengulangi Pak, apa namanya terkait PNBP kenapa kok Kapal izin daerah kapal tidak. izin pusat saja, kapal izin daerah tidak kayak gitu. Jadi memang dalam apa namanya penata kelolaan perikanan tangkap khususnya memang baru diberlakukan di kapal yang berizin pusat. Jadi kalau pelabuhannya itu bisa pelabuhan daerah atau pelabuhan pusat sama saja, tapi objeknya ke kapalnya. Jadi kapal izin pusat. Untuk kapal izin pusat ini sebenarnya nggak ada batasan GT-nya selama dia operasinya di atas 12 mil. Nah untuk yang kapal izin daerah memang belum ada apa aturannya yang mengatur terkait penerimaan apa pengenaan PNBP SDA-nya seperti itu. Mungkin di masa depan bakal ada atau diatur dari masing-masing daerahnya terkait itu. Tapi mungkin kalau konsep itu ada mungkin ya bisa jadi ini ya apa ya penyamarataan. Tapi memang untuk nelayan kecil kan kalau sesuai undang-undang kan dia di bawah 5 GT ya. Sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang itu kapal di bawah 5 GT secara undang-undang dia memang sudah gratis 0. Tapi untuk yang di atas itu kan ya yang sudah 60 besar ya yang sampai 30. Yang 30 tapi dia belum migrasi itu kan dia tidak ada pengenaan. Mungkin kalau di masa mendatang ada perubahan di ininya, undang-undangnya bisa jadi kena. Tapi tetap konsepnya bakal sama, saya yakin. Dia bakal apa namanya pengembalian dari ini ya bakal kembali ke masyarakat. Porsinya juga, ya ke masyarakat juga dan porsi terbesarnya ada di daerah. Ya, karena untuk apa namanya ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ya, yang tadi dan utamanya ya utamanya di masyarakat perikanan pasti. Ya, karena mereka yang menghasilkan kan pasti porsinya lebih besar. Berkontribusi lebih gitu. Ya, semua yang berkontribusi lebih harusnya dapat apresiasi, tapi yang walaupun tidak berkontribusi langsung, tapi dia juga punya hak. Jadi tetap harus ada pemerataan seperti itu. Oke, bagaimana Mas Reswati? Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Iya, aku mau izin nanya terkait dengan nilai acuan ikan. Untuk yang pertama itu apa saja hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai acuan ikan? Terus yang kedua itu selama Bapak menjadi syah bandar di Mayangan nih, ikan dengan nilai ekonomis tinggi itu apa sih Pak? Jenisnya apa aja? Terus kira-kira kisarannya berapa rata-rata ya? Terus yang ketiga nih mungkin agak out of context. Jadi kayak misal ada kapal yang nangkap ikan yang dilindungi. Nah, dari syah bandar sendiri bersikap seperti apa? Apa harus langsung dikembalikan ke laut kah atau ada teknis tersendiri untuk mengatasi hal itu? Terima kasih. Oke, izin mengulangi Pak. Yang pertama tadi apa saja mempengaruhi penetapan nilai acuan ikan. Ya. Kalau yang nilai acuan ikan terutama ya itu apa namanya mekanisme pasar kan ya. Pasar ketika apa namanya permintaannya harganya tinggi otomatis dia bakal tinggi. Nah, itu rendah lebih tinggi daripada ya pasti kalau misalnya harga di pasar itu naik ya kemungkinan akan ada evaluasi terkait nilai acuan ikan tersebut. Nah, itu terjadi ketika di tahun 2023 akhir itu tuh nilai acuan apa harga ikan itu ekspor itu kan turun. Otomatis harga ikan di pasaran pun turun. Harga juga. Ikan dari kapalnya pun turun. Nah, akhirnya nilai acuan ikan yang ada itu dianggap tidak relevan karena pengusaha itu pasti teriak, apalagi kalau nilai acuan ikan ini bahkan lebih tinggi dengan nilai yang ada di pasar. Ya, akhirnya ada penyesuaian. Nah, proses penyesuaian ini ada survei pasti. Survei. Seperti kami ketika di sini
pasti dimintain info untuk terkait harga terbaru. Kami berkomunikasi dengan pengguna jasa, berkomunikasi dengan otoritas yang ada di sini Mayangan, ya di UPTD P3 Mayangan, kita pasti dari kami juga berkomunikasi terkait harga tersebut. Nah, nanti ditemukanlah usulannya seperti apa. Nilai yang pas itu seberapa. Nah, itu nanti diusulkan. Usulan ini nanti dibahas juga di level pusat. Ketika sudah ada rancangan, nggak langsung. Ini ditetapkan NAI sekian, nggak langsung. Tapi dia ada konsultasi publik lagi terkait ini, apakah update harga. Terkait update harga itu dengan pengguna jasa. Ketika konsultasi publik kan semua stakeholder masuk tuh, dari instansi terkait, pengguna jasanya, pengusaha ikan, sampai ke media dan lain-lain. Itu pasti diajak rembuk di level nasional terkait penentuan itu. Seperti itu. Kemudian yang terkait NAI yang ada di sini ya tadi, yang kedua, ekonomis tinggi di sini yang banyak itu di kakap merah. Itu di sekitar 38 ribuan ya. Kalau saya tidak salah ingat. Kemudian angguli juga di sekitar 20-an. Terus cumi, di sini juga banyak cumi soalnya. Karena di sini jenis ikan yang mendarat itu kan dipengaruhi oleh jenis alat tangkap dari kapal tangkap yang ada di sini atau di daerah asalnya. Di sini kan banyak di gillnet gillnet, pancing cumi, rawai dasar juga dasar. Ketika ikan dasar itu kan ada kakap, kerapu, remang, ikan-ikan seperti itu. Ya di sini sih salah satu yang tinggi primadona ya kakap merah. Kakap merah. Ya dari lihat aja dia udah merona ya. Seperti itu. Terus itu Pak, ada satu lagi terkait dengan pengalaman Bapak dari Syahbandar. Kalau ada tangkapan ikan yang dilindungi, nah itu gimana Pak? Kalau tangkapan yang dilindungi ya, biasanya sih kalau nelayan dia ikan-ikan yang spesifik langsung ketahuan kalau bahwa ikan itu dilindungi, dia itu biasanya langsung melepas. Seperti hiu paus, itu kan pasti mereka langsung melepas. Lumba-lumba, nelayan sering kan bikin TikTok atau video kan lagi ngetren nih, nelayan bikin TikTok ketika di tengah laut, ketika dapat kura-kura, lumba-lumba, hiu paus, dia langsung melepas liarkan sendiri. Nah, kalau ketika dia ada masuk ke pelabuhan itu nanti ada ranahnya di PSDKP dan PRL. Mungkin kalau kami sebagai Syahbandar, sebagai otoritas yang mengatur yang ada keseluruhan terkait kesyahbandaran, ya nanti kita berkomunikasi ke PSDKP terkait pelanggarannya atau terkait jenis ikannya nanti di PRL. Ya Direktorat Pengelolaan Ruang Laut, PPSPL ya, yang memang membidangi di bagian itu. Kalau secara detail ke dalamnya saya belum belajarin itu, tapi kalau cuma terkait jenis-jenisnya, tesnya ya kita insya Allah sudah mempelajari terkait itu. Paling itu sih. Gimana Mbak Alvina? Mungkin mau menanggapi ya terkait yang tadi nilai acuan ikan, itu ada masa berlakunya nggak sih Pak, apa mengikuti dengan kondisi yang ada? Soalnya yang tadi Bapak ceritakan kan teknis untuk mendapat nilai acuan sendiri kan lumayan panjang nih. Harus rapat dulu, kerjasama antar beberapa instansi. Itu emang ada jangka waktunya kah atau seperti apa? Jadi kalau terkait nilai acuan ikan ini kan ada di Permen. Jadi selama peraturan menteri itu atau aturan apapun, undang-undang atau apapun, selama itu masih berlaku dan belum ada yang menggantikannya, ya masih berlaku itu. Seperti itu. Jadi memang harus nunggu revisi dari permennya itu ya peraturannya, peraturan pemerintah atau permen atau undang-undangnya. Itu harus nunggu itu terevisi dulu baru ini, atau ada aturan rujukan lainnya yang memang sudah ditentukan dari KKP atau pemerintah pusat, itu baru untuk melakukan perubahan itu. Mungkin itu sih.
Baik, Pak, Oke. terima kasih. Oke, mungkin ada lagi. Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, siap. dua pertanyaan kalau boleh. Oke, Boleh. mari. 3 4 ya boleh. Saya tadi tertarik dengan penilaian anak bukti Pak. Mm-mm. Kan kalau saya tidak salah, sebenarnya kan subsidi dari pemerintah untuk Mm-mm. Nah, setelah subsidi atau bantuan itu diturunkan dari pemerintah, pengelolaannya bagaimana Pak? Apakah dari rakyat atau lain atau dari pemerintah sendiri? Soalnya kan tadi menurut Bapak kan bantuannya terserah, bantuannya kan berdasarkan yang diajukan dari kampung tersebut, entah itu cold storage atau tempat pengolahan ikan, nah itu pengolahannya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, impression Bapak kan Bapak baru di sini, impression Bapak tentang pelayanan ini bagaimana? Oke. Itu Pak, izin yang pertama terkait dengan pengelolaan dari Kampung Merah Putih. Nah, itu setelah diberikan subsidi dari pemerintah, untuk pengelolaan bantuannya itu seperti apa? Apakah dari rakyat sendiri atau bagaimana? Kalau terkait yang Kampung Nelayan Merah Putih secara detailnya saya belum terlalu mengikuti ya proses pelaksanaannya ya. Iya. Tapi kalau dulu yang Kalaju diswadayakan ke masyarakat setempat. Kalau yang dulu Kalaju, mungkin bisa jadi di sini juga sama diswadayakan, tapi tetap ada monitoring dari KKP, khususnya karena anggarannya lewat KKP kan. Iya. Itu didampingi dengan penyuluh. Kemudian ada penanggung jawab kayak di wilayah yang Jawa Timur kan kebetulan memang di bawahnya Brondong. Jadi di Brondong itu ada pegawai-pegawai yang ditunjuk yang mengikuti prosesnya. Jadi pembangunannya apa, dia update itu. Oh, prosesnya Iya, seperti proses apa? update-nya. Progresnya gitu, Pak. Iya. Dan dia ada tender juga karena anggarannya lumayan besar, itu miliaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi mungkin dia pakainya tender sih biasanya kalau yang itu. Tapi kalau yang Kalaju itu kan dia di bawah 1 miliar. Itu bisa swadaya dulu. Kalau yang Kalaju bisa swadaya, tapi tetap ada pendampingan. Kalau misalnya di wilayahnya PPN Brondong, nanti ada petugas PPN Brondong entah 1 atau 2 pegawai yang untuk ngikut ngawasin itu, nanti sama penyuluh perikanan setempat. Gitu. Nah, ini Kampung Nelayan Merah Putih juga ada rekan saya yang ditunjuk untuk jadi kayak monitoring di Sumeneb, ada yang ditanggung jawab untuk monitoring di Bulu Meduro Tuban, kemudian ada yang untuk wilayah Malang, ada yang di Banyuwangi. Jadi ada yang ditunjuk seperti itu. Dan dari pimpinan di Brondong juga secara berkala, entah berapa minggu sekali, itu keliling memantau proses pembangunannya itu seperti apa. Jadi dikawal terus ya Pak? Ya, dikawal terus prosesnya. Kita ingin bahwa kan tujuannya sudah baik, ya kan, pelaksanaannya juga harus baik juga, benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga benar-benar bermanfaat. Gitu. Jangan sampai hanya program itu hanya dibangun tapi impact ke masyarakatannya itu minim seperti itu. Jadi kan ya mubazir ya, istilah kalau di agama mubazir seperti itu. Oke, terus yang kedua terkait dengan impresi Bapak selama di Mayangan ini Pak. Kalau selama di Mayangan ya asik Mas, sini. Asik ya. Ya, terus semuanya tertata. Saya apresiasi banget sih ke pimpinan di Mayangan, tim semua pegawai di P3 Mayangan. Dari awal pertama saya ke sini tuh di tahun 2020-an. Saya awal ke sini. Itu pas masih belum ada sistem PIT. Saya ke sini tuh terkait CPIB. Oh, cara penanganan ikan yang baik. Ya. Jadi trainer terkait BIMTEK SKPI di sini itu tertata. Dan sampai dengan saya kembali di sini sebagai petugas PIT, petugas PNBP Pasca sekaligus Sabandar di pelabuhan perikanan di sini, hal itu tidak berkurang. Itu saya applause banget sama teman-teman di P3 Mayangan. Dan sambutan teman-teman di sini juga sangat baik. Kita walaupun saya Sabandar dari UPT Pusat ya, dari KKP, tapi tidak ada pembedaan dari teman-teman di sini ketika saya bergabung terkait kesabandaran di sini. Kan di sini kebetulan
ada satu Sabandar dari daerah, Pak Nonot, Ya. mungkin yang paling senior. Kemudian dari UPT Pusat yang ditugaskan ke sini saya, kemudian sama Pak Fajar. Aja. Seperti itu. Oke. Mungkin itu sih. Oke, gimana Mas Mahmud? Oke, berarti kalau bisa tarik garis bawah yang mengenai tadi selain bantuan dari pemerintah juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan terdekat. Iya, benar. Siap. Oke, terima kasih Pak. Kabarnya. Oke. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan teman-teman. Oke, jadi sebenarnya masih banyak yang bisa didiskusikan Pak terkait PNBP, tapi Siap. mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu. Oke. Jadi itu dia episode kita kali ini terkait dengan PNBP. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan mungkin juga bisa menambah informasi baru. Nah, jangan lupa untuk ikuti terus semua sosial media UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, mulai dari YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selami cerita di balik dermaga. Kami berdiri dengan semangat membara, melayani sepenuh hati, integritas nyata. Inovasi jadi kekuatan kita menuju masa depan yang cerah dan nyata. Mendunia kita terus. Mas, closingnya kayaknya harus diulang. Gimana, Karena Pak? sampean nyebutnya Pak Fajar. Oh iya. Oh, wali terus ya Allah. Semoga bisa memberikan informasi dan juga sebagai alah omong ya. Tambahin ini video. Maaf Pak, anu Pak, ngeblank Pak lah Pak. Oke. Podcast.